Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, yang terhormat Bapak Haji Jumaidi LCMA selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Ulumul Al-Quran. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Ilmu Munasabah pada Ayat Ekonomi. Sebelum kami melangkah pada materi, perkenalkan nama saya Muhammad Yusuf selaku moderator. Adapun di samping saya Selviana sebagai pemateri dan Mirna sebagai pemateri. Selanjutnya kami melangkah kepada materi. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang teori tentang lahirnya berawal dari kenyataan bahwa sistematika Al-Quran tidak berdasarkan atas fakta kronologis turunnya Al-Quran. Susunan yang terdapat dalam Musnaf Utsmani berdasarkan fakta tersebut, ulama salaf nampaknya memiliki perbedaan pendapat tentang urutan surat di dalam Al-Quran. Kelompok pertama berpendapat bahwa hal yang didasarkan pada taufik Nabi SAW didukung oleh Al-Qadi Abu Bakar dalam satu pendapatnya. Abu Bakar Ibni Al-Anbari, Al-Kirmani, dan Ibni Al-Hisar, sedangkan kelompok lainnya berpendapat bahwa hal itu berdasarkan pada ijtihad pada para sahabat setelah bersama-sama sepakat dan memastikan bahwasanya susunan ayat di dalam Al-Quran adalah tauqifik, didukung oleh Malik, Al-Qadi Abu Bakar dalam pendapatnya yang lain, dan Ibnu Al-Faris. Kelompok ketiga pun berpendapat serupa dengan kelompok pertama, kecuali surat Al-Anfal dan Bara'ah At-Taubat yang dipandang bersifat ijtihadi, didukung oleh Al-Baihaqi. Adanya perbedaan pendapat ini salah satunya disebabkan adalah adanya mushaf ulama salaf yang bervariasi dalam urutan suratnya. Ada yang menyusun mushaf ulama salaf yang bervariasi dalam urutan surahnya. Ada yang menyusun mushaf berdasarkan kronologis turunnya. Mushaf Ali yang dimulai dengan ayat Iqra, kemudian sisanya disusun berdasarkan tempat turunnya. Adapun mushaf Ibnu Mas'ud dimulai dengan surat Al-Baqarah, misal lalu surat Al-Imran ayat 1. Atas dasar perbedaan pendapat tersebut, maka wajar jika masalah teori munasabah Al-Quran ini kurang mendapatkan perhatian dari para ulama yang menemukan ulumul Quran. Namun terlepas dari semua itu, para ulama tetap meyakinkan bahwa ilmu munasabah Al-Quran adalah salah satu bentuk kemujizatan Al-Quran itu tersendiri. Hal ini berdasarkan pemahaman mereka akan firman dalam surah Al-Hud ayat 11 yang menjelaskan tentang Alif Lam Ra. Inilah suatu kitab, ayat-ayat Al-Quran disusun dengan rapi serta dijelaskan secara terperinci yang diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana, yang lagi maha tahu. Berdasarkan pemahaman ini, maka para ulama Al-Quran memasukkan ilmu munasabah, yaitu pengetahuan tentang keterkaitan hubungan antar ayat dan surah dalam Al-Quran sebagai bagian dari ulumul Quran. Oleh karena itu, ada yang berpendapat bahwa sebelum menjelaskan atau menafsirkan sesuatu ayat, seorang mufassir selain menunjukkan asbab an-nuzul agar terlebih dahulu juga menunjukkan hubungan antara ayat tersebut dengan ayat sebelumnya. Demikian juga halnya dalam membicarakan suatu surah dalam Al-Quran. 3 keyakinan terhadap munasabah yang ada dalam Al-Quran dikuatkan pula dengan adanya kesepakatan ulama bahwa susunan ayat-ayatnya bersifat taufik sesuai petunjuk Nabi SAW. Bahkan dapat dikatakan sebaliknya, yaitu adanya kesepakatan tentang taufiki dari susunan ayat-ayat itu sendiri yang merupakan landasan yang kuat untuk membangun teori tentang adanya munasabah di dalam Al-Quran. Pernyataan terakhir ini seolah memandang bahwa munasabah itu merupakan sesuatu yang ijtihadi dan dengan demikian membuka peluang untuk terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan
di atas, maka permasalahan yang menjadi bahan kajian dalam makalah ini adalah sebagai berikut. Apa pengertian munasabah? Bagaimana sifat susunan-susunan ayat Al-Quran dalam kajian munasabah? Bagaimana cara mengetahui munasabah? Apa saja macam-macam munasabah? Apa urgensi dan kegunaan mempelajari munasabah? Bab 2. Pembahasan. A. Pengertian munasabah. Kata munasabah secara etimologi merupakan bentuk masdar dari kata nasabah yang berarti dekat. Menurut Asyuti, munasabah berarti al-musyakalah, keserupan, dan al-mukarabah atau kedekatan. Memberikan contoh seperti fulan yunasibu fulan, hal ini berarti bahwa si A mempunyai hubungan yang dekat dengan si B, mempunyai hubungan seperti dua orang bersaudara dan putra paman. Istilah munasabah dimudahkan dalam ilat dalam bab qiyas dan berarti al-was al-mukarya li al-hub, gambaran yang terhubung dengan hukum. Istilah munasabah diungkapkan dengan kata rub atau pertalian, sedangkan pengertian munasabah menurut terminologi dapat dijelaskan pendapat ulama ulumul Al-Quran sebagai berikut. 1. Menurut Manna Al-Qathan 7, munasabah adalah sisi keterikatan antara beberapa ungkapan di dalam satu ayat, atau antara ayat pada beberapa ayat, atau antara surah di dalam Al-Quran. Kedua, menurut Ibnu Al-Arabi, munasabah adalah keterikatan ayat Al-Quran sehingga seolah-olah merupakan satu ungkapan yang mempunyai kesatuan makna dan keteraturan daksi. Munasabah merupakan ilmu yang sangat agung. Ketiga, menurut Al-Bikai, munasabah adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan di balik susunan atau urutan sebagian Al-Quran, baik ayat dengan ayat atau makna antara ayat, antara surah, baik korelasi itu bersifat umum maupun bersifat khusus. Aklis rasional, asyi persepsi atau hayali imajinatif, atau korelasi berupa sebab akibat. Ilat dan maklul, perlawanan perbandingan. Abu Bakar Ibnu Zubair adalah ulama yang pertama kali menulis munasabah secara tersendiri. Beliau adalah guru dari Abu Hayyan, kemudian setelah disusun oleh Imam Fakhr al-Din al-Razi. Akan tetapi Imam Fakhr al-Din adalah ulama yang paling banyak mengemukakan munasabah dalam penafsiran Al-Quran. Menurut Imam Al-Zarkashi, meskipun Abu Bakar Ja'far adalah ulama pertama yang menulis secara terpisah, namun yang memula perkenalkan ilmu ini di Baghdad, yang sebelumnya tidak ada yang membicarakan adalah iman. Ilmu ini Abu Bakar di 324H. Ulama yang membahas tentang munasabah Al-Quran Ulama yang membahas tentang munasabah Al-Quran secara lengkap adalah Ibrahim bin Umar Al-Bika. Dalam kitab yang berjudul Nus'ad Dura, sedikit ulama yang membahas persoalan munasabah ini karena ilmu yang dianggap sebagai ilmu yang sulit dan rumit dibandingkan dengan cabang-cabang ulumul Al-Quran yang lain. Adapun yang memandang bahwa munasabah tidak mesti ada pada semua ayat dalam Al-Quran, karena penemuan terhadap munasabah memang masalah ijtihadiyah. Artinya, tidaklah semua bentuk munasabah harus terdapat dalam Al-Quran. Imam Is-al-Din Ibn Abdul Al-Salam misalnya mengatakan bahwa munasabah merupakan cabang ilmu yang baik, tetapi untuk menentukan bahwa adanya hubungan dan jalinan di antara ayat-ayat itu hendaknya berada di dalam suatu konteks masalah atau tema yang sama. Jika terjadi pembicaraan atau ungkapan karena sebab-sebab yang berbeda, tidaklah mesti ada munasabah antara satu dengan yang lainnya. Orang-orang yang berusaha juga mencari hubungan di antara kalimat-kalimat yang berbeda, sebab turunnya atau berbeda konteks pembicaraannya. Menurut Is-al-Din menyusahakan dirinya sendiri. Alasan yang dikemukakannya ialah Al-Quran turun dalam rentang waktu yang begitu panjang dengan sebab yang berbeda-beda dan hukum yang berbeda-beda pula. Maka wajar saja jika ketersusunan dan hubungan antara yang berbeda-beda itu terjadi.
Sifat susunan ayat-ayat Al-Quran dalam kajian munasabah. Mayoritas ulama sepakat bahwa susunan ayat-ayat di dalam kitab suci Al-Quran bersifat taufik. Hal ini didasarkan pada riwayat-riwayat yang ada tentang susunan ayat-ayat Al-Quran, sedangkan terhadap susunan surah-surahnya terdapat 3 pendapat. Yang pertama mengatakan hal itu bersifat taufik, sebagian mengatakan bersifat ijtihadi, sedangkan yang lain mengatakan bahwa sebagian bersifat taufik dan sebagian surah lagi bersifat ijtihadi. Dan ketiga pendapat ini kelihatannya yang paling kuat adalah pendapat jumhur ulama yang mengatakan bahwa susunan surah itu bersifat taufik. Persoalan yang menarik ialah kaitan antara susunan surah atau ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran itu tidak selalu sesuai dengan urutan turunnya ayat-ayat itu. Beberapa riwayat menjelaskan hal ini. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang diberi bahagia dari Alkitab? Mereka percaya kepada Jib dan takut dan mengatakan kepada orang-orang kafir bahwa mereka itu lebih benar jalannya dari orang-orang yang beriman. Turun mengenai seseorang Yahudi ahli kitab yaitu Ka'ab ibnu al-Ashraf. Ia datang ke Mekah dan menyaksikan korban-korban perang Badar. Ia lalu menghasut kaum musyrikin Makkah untuk membalas dendam dengan merangi Nabi Muhammad SAW. Ketika orang-orang kafir bertanya, siapakah yang lebih mendapat petunjuk? Apakah orang-orang mukmin atau orang-orang kafir? Lantas menjawab, kalian yang lebih mendapat petunjuk. Setelah ayat itu menjelaskan tentang Ka'ab, pada ayat 58 dilanjutkan dengan firman Allah SWT. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Dan apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. 13 ayat ini turun berkaitan dengan masalah Utsman bin Talham yang turun selang tenggang waktu 6 tahun setelah turunnya ayat di atas. Ia adalah pemegang kunci Ka'bah, yaitu ketika Rasulullah SAW mengambil kunci Ka'bah darinya pada Yom Al-Fath dalam penaklukan kota Mekah, yang kemudian dikembalikan lagi kepadanya. 14 peristiwa tersebut membuktikan bahwa susunan ayat bersifat taufik dengan rentang waktu 6 tahun. Para mufassir juga menunjukkan adanya munasabah di antara kedua ayat, yaitu sama-sama menjelaskan kewajiban dalam melaksanakan amanah. Dari peristiwa tersebut menunjukkan bahwa seseorang Yahudi ahli kitab yang memprovokasi kaum musyrikin telah melanggar amanah, sebab pada dasarnya mereka telah mengetahui bahwa kitab Taurat telah mengabarkan akan tanda-tanda kenabian yang cocok pada Nabi Muhammad SAW. Tetapi mereka menyembunyikan sebab Nabi bukan dari keturunan Bani Israel. Sedangkan ayat 198 mengemukakan perintah berlaku amanah dalam segala hal dan menyerahkan amanah pada orang yang bisa dipercaya. Lebih dari itu, susunan ayat ini menjelaskan bahwa sebab-sebab turunnya ayat tidak mengganggu urutan ayat tersebut, malah akan semakin membuat harmonis susunan ayat. Ditinjau dari segi munasabahnya, berdasarkan contoh di atas menunjukkan bahwa dalam hal menentukan munasabah urutan turunnya ayat atau sebab turunnya yang tidak sejalan, tidak selalu menjadi objek atau bahan pertimbangan untuk menemukan munasabah di dalam Al-Quran. Dengan kata lain, dalam metode penelitian munasabah, masalah asbab al-nuzul merupakan salah satu bahan kajian saja dalam melihat munasabah, tetapi sewaktu-waktu dapat saja dikesampingkan jika di sana terlihat adanya munasabah. C. Cara mengetahui munasabah. Langkah-langkah yang perlu dilakukan seorang mufassir dalam menemukan munasabah di dalam Al-Quran secara yang dikemukakan Imam Syufi adalah sebagai berikut. 1.
melihat tujuan dan tema dari suatu surah atau ayat tertentu. Kedua, mencari perimis-perimis yang diperlukan untuk mendukung tema sentral dalam contoh kasus sebelumnya, sama berbicara tentang kewajiban melaksanakan amanah. Ketiga, mengadakan kategorisan terhadap perimis-perimis, meninjau kaitan antara ayat dengan yang lain. Keempat, melihat pernyataan-pernyataan yang saling mendukung antara satu dengan yang lain. Empat langkah tersebut merupakan petunjuk umum saja bagi mereka yang ingin mencari munasabah, karena langkah-langkah itu tidak banyak membantu jika seseorang itu tidak melihat keahlian yang istimewa dalam masalah apa yang disebut dengan nuzul al-lugawi, rasa bahasa, naral yang memadai, dan keceramatan dalam melihat hubungan antara satu dengan yang lain, baik dalam hubungan antara sesama ayat ataupun antara ayat dan surah, dan antara surah dengan surah. Dengan memiliki kemampuan-kemampuan tersebut, seorang mufassir dapat dilihat hubungan yang ada baik dalam bentuk am dan khas, imjinatif dan fakta-fakta, atau bersama pertentangan atau hubungan sebab akibat yang banyak pula terdapat di dalam Al-Quran. Selanjutnya, hubungan antara satu dengan yang lain terkadang dalam bentuk nyata seperti hubungan dua kata yang saling tergantungan dan saling menyempurnakan, yang biasanya mengambil bentuk takkid, memperkuat, tafsir menafsiran, intria menengahi, interupsi, atau abad mengganti. Hal ini tidak terlalu banyak menyita kesungguhnya, tetapi kelihatan akan timbul jika hubungan itu mengambil bentuk yang tidak sama, yang masing-masing ayat tampak seperti berdiri sendiri lepas dari yang lain. Bentuk-bentuk seperti ini terkadang dihubungkan dengan huruf athaf, dan kedua kalimat yang dihubungkan dengan menggambarkan tahat, berlawanan. Terkadang lagi hubungannya tidak nyata, menggambarkan al-tanzi, kemiripan, al-mudhadat, berlawanan, al-istif, menjelaskan tambahan. Bagian D. Macam-macam munasabah. Terdapat sekurang-kurangnya 7 macam munasabah di dalam Al-Quran yang dapat dijelaskan sebagai berikut. 1. Munasabah antar surah dengan surah sebelumnya. Karena itu, ingatlah kamu kepada niscaya Allah ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwa aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Terdapat uraian lebih lanjut yang dikemukakan Nas Abu Zaid tentang munasabah macam ini. Ia menjelaskan bahwa terdapat hubungan stil kebahasaan antara surah Al-Fatihah dengan surah Al-Baqarah, sementara hubungan-hubungan yang bersifat umum lebih terkait dengan isi kandungan yang tercermin dalam kenyataan pada akhir surah Al-Fatihah tersebut. Kemudian akhir dari surah tersebut mendapatkan jawaban pada permulaan surah Al-Baqarah, yaitu Alif Lam Mim Zalika Al-Kitabu. Tersebut adalah berkesinambungan, seolah-olah ketika mereka memohon hidayah petunjuk ke jalan yang lurus, dikatakan kepada mereka petunjuk yang lurus yang engkau minta itu adalah Al-Kitabin. Selain contoh dari hubungan antara surah Al-Fatihah dan Al-Baqarah, terdapat pula hubungan lain, misalnya hubungan antara surah Al-Baqarah dengan surah Ali Imran, yang lebih mirip dengan hubungan antara dalil dengan keraguan-keraguan akan dalil. Surah Al-Baqarah memiliki posisi sebagai surah yang mengajukan dalil mengenai hukum, karena surah ini memuat kaidah-kaidah agama, sementara surah Ali Imran sebagai jawaban atas keraguan para musuh. Kaitan antara surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran merupakan kaitan yang didasarkan pada semacam interpretasi yang membatasi kandungan surah Ali Imran pada ayat ke-7 saja. Kedua, munasabah antar nama surah dengan tujuan turunnya. Setiap surah memiliki tema atau topik pembicaraan yang menonjol. Hal ini tercermin pada surah itu sendiri, seperti surah Al-Fatihah, surah Al-Baqarah, surah Yusuf, surah An-Naml, dan surah Ali Imran.
yang menjelaskan tentang. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak menjadi salah seorang dari orang-orang jahil. Apakah itu? Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Maka kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami apa warnanya. Musa menjawab, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang kuning tua warnanya, lagi menyenangkan orang-orang yang memandangnya. Mereka berkata, mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar Dia menerangkan kepada kami bagaimana hakikat sapi betina itu, karena sesungguhnya sapi itu masih samar bagi kami dan sesungguhnya kami insya Allah akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu. Musa berkata, sesungguhnya Allah berfirman bahwa sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakai untuk membajak tanah dan tidak pula untuk mengairi tanaman, tidak bercacat, tidak ada belangnya. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Cerita tentang lembu betina pada ayat 67-71 dalam surah Al-Baqarah di atas menunjukkan ini pembicaraannya, yakni mengenai kekuasaan Tuhan membangkitkan orang mati dengan kata lain. Tujuan surah dan ayat tersebut yakni menyangkut kekuasaan Tuhan serta keimanan kepada hari kemudian. Ketiga, munasabah antar bagian suatu ayat. Munasabah antar bagian surah sering berpola perlawanan atau munasabah. Keempat, munasabah antara ayat yang letaknya berdampingan. Munasabah antar ayat yang letaknya berdampingan seringkali diperlihatkan dengan jelas, namun sering pula tidak jelas. Munasabah antara ayat yang terlihat dengan jelas pada umumnya menggunakan pola penguat, penjelasan, pertahanan, dan penegasan. Kelima, munasabah antara suatu kelompok ayat dan kelompok ayat di sampingnya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 1-20, Allah Subhanahu wa taala memulai menjelaskan tentang suatu kebenaran dan fungsi dari kitab suci Al-Qur'an bagi orang-orang yang bertakwa. Dalam kelompok ayat-ayat berikut diuraikan lebih lanjut 3 kelompok manusia beserta sifat-sifat mereka yang berbeda, yaitu golongan mukmin, kafir, dan sifat munafik. Keenam, munasabah antar fasilah atau pemisah dari isi ayat. Macam munasabah ini mengandung tujuan tertentu, diantaranya adalah untuk menguatkan tamkin, makna yang terkandung dalam suatu ayat. Misalnya dalam Quran surat Al-Ashab diungkapkan sebagai berikut. Ketujuh, munasabah antar awal surat dengan akhir surat yang sama. Telah menguatkan sebuah buku yang berjudul Marsyadi fi Tanam untuk menjelaskan munasabah jenis ini. Contohnya, munasabah jenis ini terdapat dalam surat Al-Ghasha, surat ke-28 yang diawali dengan perintah dan pertolongan Allah SWT. Nabi Musa kala itu berhasil keluar dari Mesir dengan penuh tekanan, dan akhir surat tersebut Allah SWT menyampaikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad SAW yang menghadap tekanan dan kaumnya, dan Allah menjanjikan kemenangan. Kemudian di awal surat dikemukakan bahwa Nabi Musa tidak akan menolong orang kafir, sehingga munasabah terletak dari sisi kesamaan kondisi yang dihadapi oleh kedua nabi tersebut. Kedelapan, munasabah antara penutup suatu surah dengan awal surah berikutnya. Jika diperhatikan, pada setiap pembukaan surat akan dijumpai munasabah dengan akhir surat sebelumnya, sekalipun tidak mudah untuk mencapainya. Urgensi dan kegunaan mempelajari munasabah. Kajian tentang munasabah sangat penting dalam penafsiran Al-Quran yang berfungsi untuk menunjukkan keserasian antara satu surah dengan surah berikutnya.
keserasian antara kalimat dengan kalimat dalam satu ayat, dan juga keserasian antara satu ayat dengan ayat berikutnya. Ketika kita menemukan ayat-ayat yang mempertanyakan kenapa penyajian Al-Quran melompat-lompat dari satu ke tema yang lain, atau dari satu masalah ke masalah lain secara tidak sistematis. Setelah mengetahui munasabah, orang menyadari betapa Al-Quran tersusun dengan sangat terasi dan sistematis. Tetapi tentu saja sangat berbeda dengan sistematika penyusunan dan penulisan buku-buku serta karya ilmiah buatan manusia saat ini. Menurut Al-Suyuti, ilmu para mufassir yang memberikan perhatiannya karena ilmu ini dinilai sangat memerlukan ketelitian dan kejelian bagi orang menafsirkan Al-Quran. Di antara mufassir yang banyak memberikan perhatian terhadap ilmu munasabah adalah Imam Fakhruddin Al-Razi. Menurut Al-Razi, bahwa sebagian besar rahasia yang tersembunyi dari Al-Quran tersimpan dalam persoalan urutan surah dan ayat serta kaitan antara satu dengan yang lainnya. Khusus tentang surah Al-Baqarah misalnya, Al-Razi menyatakan bahwa siapa saja yang memperhatikan rahasia susunan ayat-ayat dalam surah ini akan mengetahui bahwa Al-Quran tidak hanya mujizat dari segi kefasihan, lafal-lafal dan kehebatan isinya, namun juga mujizat dari segi susunan surah dan ayat-ayat 39. Para ulama sepakat bahwa Al-Quran yang diturunkan dalam jangka waktu 20 tahun lebih yang mengandung bermacam-macam hukum karena sebab yang berbeda-beda sesungguhnya memiliki ayat-ayat yang mempunyai hubungan erat, sehingga tidak perlu mencari azab nuzulnya. Sebab pertautan satu ayat dengan ayat yang lainnya sudah bisa mewakilinya. Berdasarkan prinsip itu, Az-Zarkasi mengatakan bahwa lebih utama mengemukakan munasabah jika tidak terdapat asbab an-nuzul. Apakah hubungan atau korelasi antara pembicaraan bulan sabit dengan pembicaraan mendatangi suatu rumah dalam menjelaskan munasabah antara kedua pembicara itu? Sudah diketahui bahwa ciptaan Allah mempunyai hikmah yang jelas dan mempunyai kemaslahatan bagi hamba-hambanya. Maka tinggalkanlah pertanyaan tentang hal itu dan perhatikanlah sesuatu yang engkau anggap sebagai kebaikan, padahal sama sekali bukan merupakan sebuah kebaikan. Kesimpulannya, munasabah berarti menjelaskan korelasi makna antar ayat atau antar surah, baik korelasi itu bersifat umum maupun bersifat khusus. Perlawanan dan perbandingan. Jenis munasabah terdiri atas 8 bentuk, yaitu munasabah antar surat dengan surah sebelumnya, munasabah antar nama surah dengan tujuan turunnya, munasabah antara bagian suatu ayat, munasabah antar kelompok ayat di sampingnya, munasabah antar fasilah dan isinya, antar penutup suatu surat dengan awal surat berikutnya. Ilmu munasabah adalah ilmu yang sangat penting dalam proses penafsiran Al-Quran. Namun hanya sedikit di antara para mufassir yang memberikan perhatian karena ilmu ini dinilai sangat memerlukan ketelitian dan kejelian bagi orang yang menafsirkan Al-Quran. Melalui munasabah kita dapat mengetahui mutu dan tingkat kebagalaan bahasa Al-Quran dan konteks kalimat-kalimat yang satu dengan yang lain, serta persesuaian ayat atau surah yang suatu dari yang lain. Selain itu, munasabah dapat membentuk dalam penafsiran ayat-ayat Al-Quran setelah diketahui hubungan suatu kalimat atau ayat dengan kalimat atau ayat yang lain. Itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.